Shalom, selamat malam Bapak Ibu, sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini dalam Komsel Besar ke-164. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung dalam Komsel kita, Komsel Pemurnian Hati. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita yang terbaik, waktu kita yang terbaik untuk memuji dan menyembah Dia di dalam hadirat-Nya. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, terima kasih Bapa karena Engkau kami boleh ada malam ini. Karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang memanggil setiap kami sehingga kami boleh ada untuk datang dengan hati yang haus dan lapar. Kami rindu untuk masuk hadirat-Mu Bapa. Kami rindu untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami mau berikan hati kami yang terbaik malam ini untuk sungguh-sungguh memuji dan menyembah-Mu. Bukan hanya sekedar menyanyi, tapi kami mau sungguh-sungguh menyembah Engkau. Di dalam pujian dan penyembahan kami mau menaikkan korban syukur kami bahwa kami memiliki Engkau, Bapa kami yang paling baik. Mengenal-Mu Bapa, mengenal-Mu Yesus adalah bagian yang terindah dalam hidup kami. Kami mau untuk bersyukur bahwa kami menemukan Engkau, bagian yang terindah. Pernah ku merasa cukup bagiku tanpa Kau di sana. Penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lagu ini saya sangat suka lagu ini. Kita semua mungkin pernah merasakan kita menginginkan banyak hal di dunia ini. Saya juga pernah mengalami titik itu, mengejar semua yang dikejar oleh dunia, kekayaan, jabatan, popularitas. Ketika kita sudah memiliki semua itu, tanpa Dia ada di sana, kita tetap merasa hampa. Mau sekaya apapun, mau secukup apapun, tanpa Tuhan di hatimu, engkau tetap merasa hampa. Itulah yang saya rasakan, dan saya menemukan masa itu, masa di mana saya menemukan Dia, Yesus,
bagian hidupku yang terindah. Saya berharap Bapak, Ibu, saudaraku yang mungkin belum menemukan masa itu, berjuanglah lewat 5 senjata, lewat proses pemurnian hati. Engkau akan menemukan dia, bagian yang paling indah di dalam hidup kita. Mari kita mau nyatakan sekali lagi dengan penuh iman, dia yang terindah. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku. Tanpa kau di sana penuhi hati ini, hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah, hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah. Ku sadari kau bagian yang terindah. Ku sadari kau bagian yang terindah. Amin. Terima kasih Bapa, karena Engkau yang menemukan kami, sehingga membuka mata kami untuk melihat betapa indahnya Engkau, untuk menyadari bahwa Engkaulah bagian yang terindah dalam hidup ini. Engkau yang memberi arti, sehingga hidup kami sungguh-sungguh mempunyai arti. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Bapa yang mengangkat kami dari lembah. Engkau Bapa yang mengampuni setiap kami. Engkau tidak mengingat-ingat dosa kami. Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Bapa. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa.
Karena ketika kami mau datang dengan rendah hati, Engkau Bapa yang tidak pernah menolak setiap kami. Engkau selalu memberikan kesempatan baru untuk setiap kami, untuk kami boleh memulai lagi berjalan bersamamu Bapa, berjalan bersamamu Yesus, Allah yang setia. Walaupun berulang-ulang kali kami tidak setia, tetapi kami mau mengucap syukur malam ini. Karena kesetiaan-Mu Tuhan Yesus, kami boleh ada di sini malam ini. Kami mau nyatakan dengan penuh iman, mungkin saat ini pergumulan kami belum selesai. Mungkin saat ini doa kami belum terjawab. Tetapi kami mau katakan, kami memilih tetap percaya. Kami mau tetap mengucap syukur. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Tuhan, kami mau berdiri teguh di dalam percaya. Di dalam lagu ini kami mau nyatakan, kami mau memilih tetap percaya. Meskipun saat ini doa kami belum terjawab, meskipun saat ini kami belum melihat jalan-Mu, meskipun saat ini kami belum melihat pertolongan-Mu, meskipun ada duri di dalam dagingku, kami mau katakan, kami mau tetap percaya. Kami mau melihat ke belakang hidup kami. Berkali-kali Engkau sudah menolong kami. Kami mau melihat di masa lalu kami, Engkau Allah yang sudah berkali-kali menguatkan kami. Engkau Allah yang sama, yang akan menolong kami di dalam seluruh pergumulan kami saat ini. Kami percaya Engkau Allah yang sama, yang sudah pernah menolong kami berkali-kali. Mari kita nyatakan dengan penuh iman sekali lagi. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap
kasih Yesus karena Engkau Allah yang setia. Terima kasih karena Engkau yang menjadi Tuhan kami, penolong kami, sekaligus Raja kami. Malam ini kami mau memberikan hati yang menyembah Raja. Raja yang berdiri di tengah-tengah kami. Raja yang hendak kami tinggikan dan kami puja. Raja di atas segala raja. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau bawa hati yang menyembah Dia. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Angkat tanganmu, sembah Dia. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji
ketika hati ini memuji dan menyembah-Mu, kuasa-Mu mengalir, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang menghidupkan kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa indahnya hadirat-Mu. Kami mau tetap di sini. Kami mau tetap berada di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami rindu mengenal-Mu lebih lagi di dalam firman-Mu. Engkau sucikan, kuduskan dan tahirkan kami Bapa, untuk mendengarkan firman-Mu malam ini, untuk mendengarkan Engkau sendiri menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Pakailah hamba-Mu ini yang tidak ada artinya, Paulus dan Vila. Kami tidak mampu Tuhan tanpa Roh-Mu yang bekerja. Biarlah Engkau yang kuasai sepenuhnya kami, mulut, bibir dan hati kami Tuhan. Kuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut kami hanya berasal daripada-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Suara saya jelas gak? Suara saya jelas? Tes 1 2 3. Suara saya jelas? Oke, ya. Bapak Ibu siapkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 1. Roma bab 1. Oke, sudah ketemu? Yang masih bisa on cam dipersilakan ya. Kecuali Anda sedang di jalan. Oke, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus. Betapa indahnya pujian pada malam hari ini membawa kami masuk ke hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu saat ini, biarlah hanya Roh Kudus-Mu yang menguasai seluruh diri kami. Singkapkan misteri kerajaan surga, nyatakan kepada kami yang lapar dan haus akan Engkau. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu semuanya. Tema kita pada malam hari ini di Komsel Besar yang ke-164 berjudul Statusmu di hadapan Allah. Bapak Ibu, saya berdoa semoga setelah kita mengetahui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita tahu posisi kita ada di mana. Posisi Anda dan saya tidak seperti
orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Status Anda dan saya tidak seperti orang-orang dunia, tidak seperti dunia. Coba kita baca bersama-sama apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bab 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan pengantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Bapak Ibu, surat Rasul Paulus ini ditujukan kepada jemaat orang-orang percaya. Artinya semua orang yang telah menerima Yesus telah dibaptis. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Baca bersama-sama. 3, 2, 1 ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, status Anda dan saya yang pertama adalah Anda dan saya, kita dipanggil sebagai orang percaya, maka status Anda dan saya adalah menjadi orang-orang kudus. Anda dan saya dipanggil, dijadikan orang-orang kudus. Apa itu orang-orang kudus, Bapak Ibu? Bapak Ibu, tolong pisahkan pengertian orang-orang kudus yang kita tahu dalam arti santo, santa, dan sebagainya. Tetapi orang-orang kudus yang dimaksud di dalam surat Rasul Paulus ini adalah setiap orang percaya. Kenapa Anda dan saya disebut sebagai orang-orang kudus? Karena Anda dan saya dipisahkan dari dunia. Anda dan saya dipisahkan, dimasukkan ke dalam tubuh Kristus. Oke, sekarang coba saya mengajak kita untuk membuka dari 1 Korintus bab 1. 1 Korintus bab 1 ayat 1. 1 Korintus bab 1 ayat 1. Oke, saya akan bacakan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus.
dikuduskan. Dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Tadi jemaat di Roma, sekarang kepada jemaat di Korintus. Dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, sekali lagi, apa status Anda dan saya yang pertama? Kita semua adalah orang-orang kudus. Kalau Anda dan saya menurut kebenaran firman Tuhan, orang-orang percaya, disebut sebagai orang-orang kudus, maka hidup Anda dan saya harus selalu dalam kekudusan. Dunia mengacaukan Anda dan saya, Bapak Ibu. Tidak mungkin zaman sekarang orang bisa hidup dalam kekudusan. Tapi firman Tuhan mengatakan Anda dan saya dipanggil untuk hidup kudus. Di dalam Roma bab 12 ayat 1 sampai 2, Roma bab 12 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan tubuhmu. Kenapa tubuhmu? Karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Anda tidak boleh melakukan dosa dengan tubuh Anda. Kenapa? Karena tubuhmu adalah bait suci Roh Kudus. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa artinya ibadahmu yang sejati? Ibadah artinya doa sejati Anda adalah mempersembahkan tubuhmu dalam kekudusan kepada Allah. Anda tidak dapat membawa tubuh Anda ke tempat yang tidak kudus, Bapak Ibu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi status Anda dan saya yang pertama apa? Orang-orang kudus. Anda dan saya adalah orang-orang kudus. Karena itu Anda dan saya harus hidup dalam kekudusan. Anda tidak dapat satu hari hidup dalam kekudusan, besok Anda hidup dalam kenajisan. Tidak bisa. Kenapa? Anda dapat mendukakan Roh Kudus. Anda tidak dapat satu hari, dua hari, tiga hari berdoa setiap hari. Hari keempat Anda cuti dari berdoa dan kemudian Anda melakukan segala sesuatu seperti orang dunia. Tidak dapat. Kenapa? Karena Anda dan saya, begitu Anda dan saya percaya hidupmu sudah dipisahkan dari dunia, kita adalah orang-orang kudus. Jadi, menjadi orang-orang kudus tidak ada istilah cuti. Hari ini saya cuti, saya pergi berlibur, kemudian saya hidup menjadi seperti orang dunia.
Ketika Anda melakukan itu, Anda mendukakan Roh Kudus. Bagaimana Anda tahu Anda mendukakan Roh Kudus atau tidak? Anda tidak lagi merasa lapar dan haus akan Tuhan. Itu adalah sinyal Anda sudah mendukakan Roh Kudus. Anda tidak memiliki lagi kepekaan untuk berdoa. Maka itu adalah tanda Anda sudah masuk ke dalam perangkap, Anda sudah mendukakan Roh Kudus. Kenapa? Anda adalah orang-orang kudus. Kita semua yang setiap hari harus berjalan di dalam kekudusan. Ketika kita cuti 1-2 hari untuk menjadi tidak hidup dalam kekudusan dan untuk sesaat menjadi orang dunia, maka Anda akan merasakan sesuatu yang hilang dari diri Anda. Bapak Ibu, ada yang pernah mengalami? Coba angkat tangan. Kalau Anda pernah mengalami, kenapa saya tidak lagi merasakan gairah? Berarti Anda boleh dikatakan cuti beberapa hari hidup dalam kekudusan. Dan ketika Anda melakukan itu, Anda harus cepat-cepat kembali. Bangkitkan kembali kehidupan doa Anda. Anda harus berdoa, membakar kembali, membiarkan Roh Kudus membakar hati Anda. Mengisi kembali tabung minyak Anda. Jadi, status pertama kita sebagai di hadapan Allah adalah Anda dan saya adalah orang-orang kudus. Dalam pengertian orang-orang kudus seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saya tidak mau mencampur adukan pengertian Anda terhadap orang kudus adalah santo dan santa yang sudah meninggal. Tidak. Kita kesampingkan Bapak Ibu. Oke, sekarang yang kedua. Status kita. Apa status kita di hadapan Allah? Bapak Ibu. Status Anda dan saya di hadapan Allah adalah kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Nah, saya mau singgung sedikit tentang kita adalah anak-anak Allah. Di dalam Yohanes 14 Ketika Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Yohanes bab 14 ayat ke-6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Bapak Ibu, semua agama dapat mengatakan membawa umatnya menuju kepada Allah. Oke. Saya anggap sependapat dengan Anda. Semua agama dapat membawa umatnya kepada Allah. Oke. Tapi kekristenan berbeda dengan agama yang lain. Kenapa? Kekristenan, di dalam kekristenan Anda berjumpa dengan Yesus. Hanya melalui Yesus Anda dan saya dapat berjumpa dengan Allah sebagai Bapa. Bapak Ibu,
Agama apapun juga dapat membawa orang berjumpa dengan Allah. Saya setuju. Tetapi hanya melalui Yesus Anda dan saya dapat berjumpa dengan Allah sebagai seorang Bapa. Kenapa? Karena Yesus adalah anak Allah. Ketika Anda dan saya melewati Yesus, Anda dan saya menyatu dengan Yesus, maka Anda dan saya menjadi anak-anak Allah. Dan Allah yang Anda sembah menjadi Bapa bagi kita. Oke, saya lanjut. Apa status kita di hadapan Allah? Status kita adalah anak-anak Allah. Status yang kedua, yang pertama adalah orang-orang kudus. Di dalam Yohanes bab 1 ayat 12 dikatakan begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang menerimanya, menerima siapa? Menerima Yesus. Hanya orang yang menerima Yesus yang diberi kuasa untuk ditransformasikan menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Anda dan saya yang memberikan diri percaya kepada Yesus, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Apa kuasa itu? Anda dan saya akan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah kuasa yang menjadikan Anda dan saya anak-anak Allah. Jadi status kita yang kedua adalah kita adalah anak-anak Allah. Di dalam Galatia 3 ayat 26 dan 27 bunyinya begini. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ayat ke-27. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Bapak Ibu, bagaimana Anda dan saya dapat disebut sebagai anak-anak Allah? Bagaimana status kita dapat berubah menjadi anak-anak Allah? Kalau Anda dan saya mengenakan Kristus. Kenapa? Karena Allah hanya memandang kepada Kristus. Jadi setiap orang percaya yang mengenakan Kristus, maka Allah akan memandang orang tersebut sebagai anaknya. Karena Kristus adalah anak Allah. Ketika Anda dan saya mengenakan Kristus, maka Anda dan saya disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau Anda dan saya dibaptis tetapi tidak mengenakan Kristus, Anda dan saya tidak dapat menjadi anak-anak Allah. Jadi, menjadi anak-anak Allah adalah sebuah proses perjalanan, Bapak Ibu. Di dalam Roma 8 ayat 14, ayat ini juga saya kutip minggu lalu. Semua orang yang dipimpin Roh Allah
adalah anak Allah. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah itu adalah Roh Kudus. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Oke, layarnya boleh dimatikan. Bapak Ibu, sekarang begini. Sekarang kita tahu melalui firman-firman Tuhan yang saya kutip. Kita tahu apa statusmu di hadapan Allah. Orang-orang kudus, anak-anak Allah. Kalau Anda dan saya, kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita adalah warga kerajaan surga. Betul? Setuju? Anda dan saya adalah anak-anak Allah. Kalau Anda dan saya adalah anak-anak Allah, maka kewarganegaraan kita adalah di surga. Kenapa di surga? Karena tempat tinggal Allah ada di surga. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Nah, di dalam Filipi 3 ayat 20 bunyinya begini, surat Rasul Paulus. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Kewarganegaraan kita ada di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kalau kita adalah anak-anak Allah, warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga, maka di dalam Roma 12 ayat 2 bunyinya begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa Anda dan saya tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini? Dunia ini hidup dalam dunia malam. Kenapa Anda dan saya tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini? Karena kita adalah anak Allah. Kita bukan warga dunia ini. Dunia ini adalah tempat peziaraan kita. Dunia yang dikatakan di sini adalah konotasi negatif. Dalam arti kegelapan. Bukan seluruh dunia ini. Tetapi dalam arti janganlah kamu menjadi serupa dengan kegelapan ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, di dalam Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan budimu. Setiap orang yang lahir baru, Anda butuh proses untuk memperbaharui budimu. Budi itu apa? Pikiran, akal budi. Cara untuk memperbaharui pikiran, akal budimu bagaimana? Firman Tuhan. Firman Tuhan memperbaharui akal budimu. Makanya kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ketika pikiran Anda berubah, ketika pikiran Anda memikirkan perkara di atas, maka Anda tidak lagi memikirkan perkara dunia. Perkara dunia ini perkara yang akan binasa. Anda dan saya harus memperbaharui pikiran kita dengan memikirkan perkara di atas. Apa itu perkara di atas? Perkara kerajaan surga. Kenapa? Karena warga negara kita adalah kerajaan surga. Karena di situ adalah tempat tinggal kekekalan kita selama-lamanya. Itu yang harus kita pikirkan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, status
Anda dan saya di hadapan Allah adalah, Anda dan saya adalah orang-orang kudus. Anda dan saya adalah anak-anak Allah. Kalau Anda dan saya adalah orang-orang kudus, artinya orang-orang yang sudah dipisahkan dari dunia ini. Kalau Anda dan saya adalah anak-anak Allah, artinya kita adalah ahli waris kerajaan Allah, maka setiap tindakan kita, perbuatan kita, pikiran kita, ucapan kita harus mencerminkan kita sebagai orang-orang kudus dan anak-anak Allah. Bapak Ibu, saya sangat menekankan, ini dorongan dalam hati saya, sangat menekankan. Kalau Anda benar-benar mau mengikuti dalam komunitas ini, secara khusus Anda yang mau menjadi pelayan di dalam komunitas ini. Kalau Anda bukan pelayan atau Anda tidak mengikuti komunitas ini, saya tidak dapat berbicara kepada Anda. Kenapa? Saya tidak dapat berbicara kepada sembarangan orang di luar. Karena tidak semua orang dapat menerima apa yang saya ucapkan. Tapi kalau Anda memberikan banyak waktu untuk mengikuti komunitas ini, secara khusus Anda adalah para pelayan di dalam komunitas ini, Anda harus pikirkan baik-baik, Anda harus pisahkan hidup Anda dari dunia. Anda tidak dapat hari ini duduk di sini mendengarkan firman Tuhan, besok malam minggu Anda duduk merokok, minum-minum dengan sahabat-sahabat terbaik Anda. Tidak dapat. Anda akan membuat minyak Anda kering. Ketika minyak Anda kering, maka itu adalah serangan pertama iblis. Serangan pertama iblis, dia akan menyerang roh Anda. Serangan terhadap roh Anda itu mengakibatkan Anda merasa kekeringan. Anda mulai tidak bisa berdoa atau kesulitan lagi untuk berdoa. Ketika Anda sudah mulai kesulitan berdoa, maka serangan iblis yang kedua, dia menyerang wilayah kedua. Wilayah apa yang kedua? Pikiran Anda. Maka dia mulai mendatangkan segala macam hal ke dalam pikiran Anda. Dosa, pornografi, apapun juga. Atau ketakutan, kecemasan, kekhawatiran terhadap dunia ini. Atau Anda mulai memikirkan kembali kehidupan lama Anda yang sudah Anda perjuangkan untuk Anda tinggalkan. Ketika Anda mulai mengikuti komunitas ini atau RPH ini. Nah, Anda tidak dapat malam ini duduk di sini mendengarkan firman Tuhan dan besok malam Anda berkumpul bersama teman-teman Anda, duduk minum-minum, merokok sampai mabuk dan sebagainya. Anda boleh mengatakan, tapi saya melihat ada pemuka agama begini-begini minum. Itu urusan mereka, bukan urusan Anda dan saya. Jadi, kalau Anda benar-benar mau mengikuti hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka Anda tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Ketika Anda mulai melakukan sebuah pelanggaran kecil, Anda mulai mendukakan Roh Kudus. Kalau Anda mulai mendukakan Roh Kudus, maka Anda akan kesulitan untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Kenapa? Kepekaan Anda mulai hilang, Bapak Ibu. Jadi, kesimpulannya adalah status Anda di hadapan Allah adalah Anda adalah orang-orang kudus. Anda dan saya adalah anak-anak Allah. Karena itu, kita harus memisahkan hidup kita dari dunia. Kita harus menjadi anak-anak Allah, warga kerajaan surga. Nah, hidup terpisah dari dunia bukan berarti Anda harus berdoa sepanjang hari dari pagi sampai malam, tidak ngurusin suami, kemudian tidak ngurusin anak. Tidak. Anda harus membagi waktu dengan amat sangat bijaksana. Anda tidak boleh meninggalkan tugas dan tanggung jawab Anda. Di satu sisi Anda tetap berjuang untuk
mencapai keintiman hidup di dalam Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu, sahabat yang dikasihi Tuhan. Suara saya jelas? Oke, statusmu di hadapan Allah. Who are you? Apakah kita semua sudah tahu status kita yang sesungguhnya? Tadi sudah dibahas Pak Paulus, ini bukan soal status dunia. Aku seorang dokter, aku seorang pengusaha, aku pelayan Tuhan. Ini berbicara tentang statusmu di alam roh. Ini bukan status dunia. Tanpa menyadari status Anda yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, Anda tidak akan pernah tahu seberapa besar kuasa yang Dia berikan untuk Anda, untuk mengubah kehidupan Anda. Roma 8 ayat 14 sampai 17. Boleh ditayangkan, Laura? Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dikatakan tadi, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Siapa status Anda? Apakah Anda sudah seorang anak? Atau Anda masih seorang budak? Kepada siapa Anda menyerahkan diri untuk dipimpin, menentukan status Anda seorang anak atau seorang budak. Ketika pikiran, hati, dan perbuatanmu dikendalikan oleh si jahat dengan segala tipu dayanya yang membuat Anda jatuh ke dalam dosa, entah itu dosa serakah, dosa iri hati, dosa kesombongan, Anda jatuh dan menjadi tergoda, atau situasi yang membuat kita menjadi marah, kesal, pahit, kecewa, dan masuk ke dalam perbuatan dosa, itu menandakan kita masih seorang budak. Ketika kita belum bisa berdiri sebagai anak Allah, kita akan membiarkan diri kita dituntun oleh roh lain, yaitu roh kegelapan. Makanya ketika kita ingin marah, itu ada roh yang menguasai kita. Kita belajar untuk berusaha diam, tidak mengeluarkan kata-kata dulu supaya iblis tidak mengendalikan kita lebih lagi. Diam dan katakan kepada diri kita sendiri, aku adalah anak Allah. Statusku adalah orang-orang kudus yang dipimpin oleh Roh Kudus. Apa yang aku lakukan harus yang Roh Kudus pimpin, bukan roh lain yang pimpin. Aku tidak mau melakukan yang bukan kehendak Bapakku. Tetap berdiri di posisi status anak Allah. Jika kita membiarkan musuh, iblis yang kendalikan hidup kita, mulut kita, pikiran kita, perbuatan kita, kita tidak lagi berdiri di posisi anak Allah. Kalau kita tidak berdiri di posisi anak Allah, kita tidak akan pernah menerima janji Allah. Itu yang iblis inginkan.
Yohanes 8 ayat 44 berkata, "Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu." Ia, yaitu iblis, adalah pembunuh manusia sejak semula. Kita tahu dari cerita kisah kejadian Adam dan Hawa. Sejak semula, dan dia tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kita bisa coba lihat kembali hidup kita. Kita dipimpin oleh Roh Allah atau bapa segala dusta. Alkitab berkata, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Siapa yang memimpinmu saat ini? Bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Tadi kita tahu, siapa yang dipimpin oleh Roh Kudus, dialah anak-anak Allah. Tapi bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Jadi jangan berpikir, oh saya kan gak bisa dengar suara Roh Kudus, bagaimana saya bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Alkitab, firman Tuhan itu adalah suara Roh Kudus. Jadi jangan mencari suara-suara Roh Kudus kalau yang sudah tertulis dan sudah jelas kita tidak bisa taat. Suara Roh Kudus tidak akan pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Sebelum kita mengenal Bapa, kita tidak tahu bahwa kita adalah seorang anak. Mental seorang budaklah yang kita miliki. Mental budak itu seperti apa? Kita masih terikat dengan dosa. Kita tidak bisa hidup merdeka, bisa disetir oleh dunia ini. Penuh dengan ketakutan, khawatir, tidak ada penguasaan diri. Karena itu kita begitu gampang melakukan banyak dosa karena tipu muslihat iblis. Karena raja dusta, bapa segala dusta, dan kita dikendalikan olehnya. Tadi dikatakan, karena kita melakukan kehendak bapa segala dusta, maka kita tidak hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kita tidak menjadi anak Allah, tetapi menjadi budak. Iblis, bapa segala dusta, sudah menipu dan mendustai kita banyak hal dari awal dunia ini diciptakan. Dengan kenikmatan yang semu, buah itu enak loh. Dengan zona nyaman, dengan keterikatan ke dalam dosa. Bahkan ketika Anda ingin bertobat, iblis masih akan mengingatkanmu bahwa Anda adalah budak. Ketika Anda sudah menyadari setelah ikut RPH, oh ternyata apa yang kulakukan selama ini itu dosa. Dan saya ingin bertobat. Iblis masih akan tetap mengingatkan Anda. Anda adalah budak. Dia akan mengingatkan Anda tidak layak. Tuhan masih marah denganmu. Buat apa kamu bertobat? Buat apa kamu berdoa? Tuhan tidak jawab doamu. Ketika Anda dan saya tidak tahu kebenaran status kita sebagai anak Allah, kita tidak akan pernah berdiri konsisten sebagai seorang anak dan mengalami janji-janji Tuhan atas hidup kita. Iblis akan main di sana, mengacaukan, menggoyahkan, mengendalikan sampai Anda yakin iblislah yang benar. Dari surat cinta Bapa, yaitu Alkitab, kita tahu status kita adalah anak Allah. Kalau kita membacanya dengan sungguh-sungguh dan merenungkannya, kita menjadi tahu betapa Bapa selalu berjuang mengubah mental kita dari seorang budak menjadi anak. Tetapi iblis sebaliknya, dia ingin Anda dan saya selalu menjadi budaknya.
sampai akhir hidup kita menjadi miliknya, sehingga binasa di neraka, terpisah dari Bapa. Jadilah anak, bukan budak. Caranya, berikan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Taat kepada firman. Bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Berdirilah di posisimu sebagai anak Allah. Berlakulah di posisimu sebagai anak Allah. Anak Allah harus berdiri di area terang. Anda harus memisahkan diri dengan area gelap. Roh Kudus baru bisa memimpinmu saat Anda berdiri di area yang terang. Saat Anda berdiri di area gelap, lingkungan yang negatif untuk imanmu, teman-teman yang membawamu makin jauh dari Tuhan, kegiatan-kegiatan yang membawamu makin jatuh ke dalam kegelapan, Anda harus berani lari, mengambil keputusan untuk berdiri kembali di posisi anak Allah. Baru hidupmu bisa mengalami kuasa, bisa mengalami otoritas, privilege sebagai anak Allah. Jadi bukan hanya Anda beragama Katolik, baptis bayi, pelayan gereja, Anda sudah pasti anak Allah. Bisa jadi setelah kita tahu apa itu anak dan apa itu budak, jangan-jangan kita masih seorang budak. Mari kita renungkan kembali status kita di mana saat ini. Yohanes 1 ayat 12 berkata, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Jadi ketika kita berdiri di posisi anak, kita baru bisa menerima kuasa sebagai anak Allah. Matius 17 ayat 11, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Jika kita tahu dan konsisten menyadari status kita sebagai anak Allah, kita akan bersyukur. Kita akan dipenuhi oleh rasa syukur, sukacita, semangat, penuh percaya diri karena percaya kepada Allah. Tadi dikatakan, Yesus keluar dari air. Saat itu diceritakan Yesus itu setelah dibaptis. Yesus itu belum pelayanan. Tetapi Bapa berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Yesus mendapat pengakuan ini bukan karena pelayanan Yesus yang luar biasa di dunia ini, tetapi posisi Yesus berdiri sebagai anak Allah. Bukan pekerjaan Yesus di dunia ini, bukan pelayanan Yesus di dunia ini, tetapi dia berdiri di posisi sebagai anak Allah. Jadi, kalau kita mau menjadi anak Allah, kita harus berdiri dulu di posisi yang benar. Tadi dikatakan, walaupun di dalam lembah kekelaman, kita akan tetap dilimpahi oleh rasa syukur, tetap bisa bersuka cita, tetap bisa semangat, walaupun kita di lembah kekelaman. Karena kita tahu kita adalah anak Allah. Kita tahu bahwa di dalam lembah kekelaman Bapakku ada di sana. Karena itu kita pernah mendengar Daud bisa memuji-muji Allah di tengah kesesakan.
karena dia tahu ada Bapa di sana. Dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ayat selanjutnya tadi dari Roma 8, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi, kadang mungkin ada yang bertanya, kenapa doaku tidak terjawab? Kenapa Tuhan seakan-akan tidak peduli dengan hidupku? Kita harus berdiri di posisi sebagai anak Allah, bukan sebagai budak. Di posisi sebagai anak Allah, kita baru bisa menerima janji-janji Allah. Sehingga kita menjadi ahli waris, artinya yang berhak menerima warisan kehidupan kekal. Yang berhak menerima janji-janji Allah. Apa itu janji Allah? Semua ada di dalam Alkitab. Penyertaannya, damai sejahtera, berkat-berkat bagi keturunan kita, masa depan yang penuh dengan pengharapan, dan yang paling utama kita tinggal bersamanya kelak di surga. Itulah warisan bagi anak-anak Allah. Bagaimana menjadi anak Allah setiap hari? Yesus, anak Allah yang sulung, sudah memberikan teladan. Tadi kan kita sudah dengar, Bapa sendiri yang mengaku bahwa dia adalah anakku yang kukasihi. Hiduplah seperti Yesus hidup, sang anak Allah yang mendapatkan pengakuan dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketika Tuhan Yesus mendengar pengakuan ini, bukan di saat Tuhan Yesus sudah pelayanan, tadi saya bilang. Jadi jangan berpikir pelayanan, saya menjadi anak Allah. Bukan. Tetapi berdirilah di posisimu sebagai anak. Statusmu sebagai orang-orang kudus. Tuhan mengajarkan saya bagaimana mengubah posisi saya dari budak menjadi anak. Dulu saya juga hidup penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kesedihan. Saya tidak bisa menjadi anak Allah yang merdeka. Tetapi saya baru menyadari ternyata saya budak selama bertahun-tahun. Budak dunia karena saya terikat dengan pekerjaan saya. Saya diperbudak oleh pekerjaan saya sendiri. Saya menjadi budak karena saya terikat dengan segala kesenangan dunia. Bahkan ketika dari saya masih kecil, saya suka sekali suasana Imlek, Sintia. Saya bisa menghitung mundur, tinggal 100 hari, tinggal 90 hari, tinggal sebulan lagi. Tapi saya tiba-tiba bisa sedih dan takut saya akan mati sebelum Imlek tiba. Saya takut dengan masa depan. Saya takut saya tidak bisa menghasilkan uang. Saya takut naik pesawat. Kalau goyang sedikit, saya sudah sesak napas. Saya takut kalau pesawat saya jatuh, saya mati, bagaimana anak-anak saya. Saya takut kehilangan orang-orang yang saya kasihi. Saya takut orang-orang tidak mengasihi saya. Saya tidak bisa menjadi diri saya sendiri, karena saya ingin menyenangkan semua orang. Saya tidak mengalami hidup sebagai anak Allah yang diberi kuasa. Matius 6 ayat 26 berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ketika kita tahu posisi kita sebagai anak, dan kita punya Bapa di surga yang mengetahui segala kebutuhan kita sebagai anak, kita tidak akan pernah lagi hidup di dalam ketakutan. Kita tidak akan pernah lagi hidup di dalam kecemasan, kekhawatiran.
Itu adalah tanda-tanda kita masih seorang budak. Posisi status sebagai anak Allah bukan berarti Anda tidak ada persoalan kehidupan lagi. Tetapi Anda dimerdekakan. Persoalan tidak bisa mengendalikan hidup Anda sebagai anak Allah. Persoalan tidak bisa merebut damai sejahtera Anda sebagai anak Allah. Ketika persoalan datang, Anda tetap bisa memilih berdiri di posisi anak untuk tetap percaya kepada Bapaknya. Seorang anak percaya penuh kepada Bapa. Mari kita berjuang mengambil posisi di mana seharusnya kita berdiri dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus sebagai anak Allah, membuat Bapa kita di surga bangga. Tetapkan di hatimu, saya akan hidup untuk tujuan Bapakku yang mengirimku lahir di dunia ini. Saya mau hidup hanya untuk satu penonton, yaitu Bapakku di surga. Seperti Yesus hidup, Yesus hanya hidup untuk satu penonton, yaitu Bapa. Yohanes 4 ayat 34 berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia. Apapun statusmu di dunia ini, berdirilah di posisimu yang seharusnya sebagai anak Allah. Jangan biarkan dunia mengikatmu dengan harta, jabatan, kuasa, pujian, penghargaan, sehingga membuatmu menjadi budak. Kita tidak perlu menyenangkan semua orang. Jangan hidup untuk tepuk tangan manusia, pujian manusia, penghargaan manusia. Tetapi fokuslah berdiri dengan statusmu sebagai anak Allah, sebagaimana Yesus hidup, di dalam ketaatanmu, di dalam kekudusanmu. Sampai iblis tidak bisa menipumu lagi, sampai dia tidak bisa lagi menggodamu, tidak bisa mengikatmu dan membinasakan hidupmu. Karena seorang anak Allah punya kuasa yang tidak bisa dikalahkan oleh musuh. Sampai mata Bapa tertuju kepada satu anak, yaitu Anda. Dan dia berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Mari kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau panggil Dia Bapa. Panggil Dia dengan hatimu. Panggil Dia sebagai seorang anak. Jangan lagi menjadi budak. Mari ambil keputusan. Saya mau menjadi anak Allah. Saya bukan lagi budak. Panggil Dia Bapa. Kita siapkan hati kita, kita mau memuji dan menyembah Dia. Kita mau bersyukur, kita adalah seorang anak. Kita diberi kesempatan sekali lagi untuk menjadi anaknya, untuk mengalami janji-janjinya. Karena Dia Bapa yang setia, yang mengasihimu. Engkau mengasihiku
melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Sungguh baik. Bapak Ibu, angkat tanganmu. Biarkan musik tetap mengalun. Mungkin selama ini Anda telah pergi menjauh dari Sang Bapa. Mungkin selama ini atau saat ini Anda tidak menjadi seorang anak. Anda meninggalkan status Anda sebagai seorang anak. Maukah Anda pada malam hari ini kembali? Maukah Anda pada malam hari ini katakan di dalam hatimu, Bapa, aku mau kembali. Aku adalah anakmu, Bapa. Aku tidak dapat hidup tanpa Engkau. Aku adalah orang-orang kudus, orang-orang yang telah Engkau pisahkan dari dunia ini. Aku tidak mau mengikuti jalan dunia ini, apapun tawarannya. Aku mau katakan tidak kepada godaan atas dunia ini. Aku mau katakan tidak kepada apapun juga yang akan mendukakan Engkau. Katakan dengan sungguh-sungguh, dengan penyesalan, engkau yang pergi jauh dari Bapa. Engkau yang telah meninggalkan statusmu sebagai seorang anak. Sesali pada malam hari ini, kembalilah. Sesali. Tuhan melihat setiap tetesan air matamu. Dia tidak pernah menolak engkau. Dia tidak pernah menolak engkau. Dia menanti engkau pulang, bagaikan sang ayah yang memandang kejauhan menanti si bungsu pulang. Itulah Bapamu. Itulah Bapa kita. Jadilah seorang anak. Hanya dengan menjadi seorang anak, Anda layak untuk menyembah Sang Bapa. Mari kita sembah Dia. Yesus, kami puja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri
sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Angkat suaramu sembah Dia, angkat suaramu sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, angkat suaramu sembah Dia.
Kita adalah orang-orang kudus. Kita adalah umat pilihan. Kita adalah anak-anak Allah. Ya Bapakku, dengan otoritas yang Engkau berikan kepada kami sebagai anak-anak Allah, di dalam nama Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus, sebagai anak-anak Allah yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, saat ini kami mau memberikan perintah kepada kuasa kegelapan untuk enyah dari hidup kami. Kuasa kegelapan, tipu muslihat iblis dan setan, saat ini aku perintahkan enyah dari hidupku dalam nama Yesus Kristus. Perintahkan. Aku perintahkan enyah dari hidupku dalam nama Yesus Kristus. Aku perintahkan segala godaan iblis, tipu muslihat, aku perintahkan enyah dari hidupku di dalam nama Yesus Kristus. Karena aku adalah anak-anak Allah. Aku adalah anak-anak terang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau katakan tidak kepada setiap tipu muslihat dunia ini. Kami mau katakan tidak kepada segala sesuatu yang dapat mengganggu hubungan kami dengan Engkau. Kami mau perintahkan segala kuasa-kuasa yang mencoba untuk membangun benteng-benteng untuk menjadikan kami sebagai budak. Saat ini kami mau perintahkan benteng-benteng itu, stronghold, saat ini juga runtuh dalam nama Yesus. Runtuh dalam nama Yesus. Segala ikatan, keterikatan apapun juga, kecanduan, roh-roh keterikatan yang mengikat anak-anak-Mu, yang mengikat hidup kami, dengan otoritas sebagai anak-anak Allah, aku perintahkan saat ini terlepas di dalam nama Yesus. Terlepas dalam nama Yesus. Segala ikatan, kecanduan apapun juga terlepas dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau mengisi kembali tabung minyak kami. Roh-Mu membakar hati kami Tuhan. Membakar hati anak-anak-Mu. Membakar hati kami. Bakar hati kami Tuhan. Isi kembali minyak di dalam hati kami. Isi kembali minyak kami. Penuhi minyak kami, agar obor kami selalu menyala-nyala, menyala-nyala, menyala-nyala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Iranata Shanda la 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 la. Iranata Shanda la 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 la. Inata Shatata Nata Nata Shatata de 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 de. Penuhi hati kami, penuhi hati kami dengan Roh-Mu. Penuhi hati kami dengan minyak urapan-Mu. Penuhi kembali hati kami dengan minyak urapan-Mu. Penuhi hati kami dengan minyak urapan-Mu. Penuhi hati kami di dalam nama Yesus. Iranata Shandala la 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 la.
Terima kasih Tuhan. Penuhi kembali tabung minyak kami Tuhan. Kami tidak ingin mendukakan Engkau Roh Kudus. Urapi kami dari kepala sampai ke ujung kaki. Berikan ke dalam hati kami rasa lapar dan haus akan Engkau. Rasa lapar dan haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada malam hari ini firman-Mu menyingkapkan misteri bagi kami. Kami adalah orang-orang kudus pilihan-Mu. Kami adalah anak-anak warga kerajaan surga. Kami adalah ahli waris. Tingkah laku kami, ucapan kami, pikiran kami, hati kami harus mencerminkan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu masuk ke dalam hati kami, tinggal tetap di dalam hati kami, membaharui pikiran kami, menghancurkan segala tipu muslihat iblis. Dan pada malam hari ini kami sadar sesadar-sadarnya, kami adalah anak-anak Allah. Katakan, kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah anak-anak Allah. Kami hanya tunduk kepada Allah. Kami tidak tunduk kepada iblis. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Berkati setiap anggota keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, setiap orang yang kami cintai dan kami kasihi. Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau pelihara mereka Tuhan. Engkau tutup bungkus mereka dengan darah suci-Mu. Tidak ada kuasa kegelapan yang dapat menyentuh mereka di dalam nama Yesus. Kami serahkan segala pekerjaan, karya, usaha kami. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau lindungi kami. Dimanapun kami berada, Engkau jaga kami. Engkau berkati kami. Engkau curahkan berkat-berkat-Mu. Tidak ada kuasa kegelapan yang dapat mencuri berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Di dalam nama Yesus. Engkau berkati pelayanan kami Tuhan. Engkau berkati. Engkau beri kami hati untuk melayani Engkau Tuhan. Untuk membimbing setiap jiwa-jiwa yang Engkau percayakan kepada kami. Engkau berkati para pelayan di dalam komunitas ini Tuhan. Engkau berikan kekuatan kepada mereka. Engkau pisahkan mereka dari dunia ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, senantiasa memberkati Anda dan saya sebagai orang-orang kudus pilihannya, sebagai anak-anak Allah,
di dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.